wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang kedua dari Babut Taubah, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan taubat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani yang Allah telah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Hai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah, yakni mohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah dalam sahihnya. Naam. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada hadis yang mulia ini kita dapati beberapa pelajaran, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah.
Hai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Maka pelajaran yang pertama dari hadis yang mulia ini, bahwasanya taubat adalah sebuah kewajiban. Taubat adalah sebuah kewajiban. Di mana hadis ini datang dalam bentuk perintah, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan telah berlaku di dalam ilmu usul bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajib. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam bentuk perintah, yaitu tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini ada faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, qudwah, teladan yang baik, di mana beliau dengan kondisinya termasuk orang yang dipilih oleh Allah, yang dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah dan dipelihara dari dosa-dosa akan datang. Beliau tidak lalai dari bertaubat kepada Allah. Beliau tidak lalai dari kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu orang selain beliau min babil aula, lebih-lebih lagi untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ada di sini ada catatan ya. Ada catatan di dalam taubat ini bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya taubat. Ikhlas merupakan syarat diterimanya taubat. Sebab itu Rasulullah mengatakan tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Yani bertobatlah kalian kepada Allah dengan ikhlas. Dengan apa? Dengan ikhlas. Nah, ikhlas merupakan syarat diterimanya taubat. Dan ini merupakan ijma para ulama. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang hal ini. Nah, sehingga dari sini ya, dari dasar ini atau dari catatan ini bahwasanya ikhlas merupakan syarat taubat. Maka kalau sekiranya ada kasus, ada orang yang dia meninggalkan suatu kemaksiatan karena dia tidak sanggup melakukan kemaksiatan itu, atau dia meninggalkan suatu kemaksiatan supaya apa? Dia dikatakan orang yang terpuji. Ya, misalnya orang punya harta banyak, dia ini bakhil, tetapi dia tidak mau bakhil karena nanti dia dianggap orang yang bakhil. Dia ingin terpuji, maka dia dermawan. Atau ada orang yang dia meninggalkan suatu perbuatan kemaksiatan supaya dia mempunyai nama. Dia mempunyai nama, kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari sini orang ini tidaklah dikatakan bertaubat dalam pandangan syariat. Tidaklah dikatakan apa? Bertaubat dari dalam pandangan syariat. Meskipun dia telah meninggalkan suatu perbuatan kemaksiatan. Sebagaimana kita katakan bahwasanya ya, di antara syarat-syarat taubat itu seseorang dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Namun kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena Allah, dia meninggalkan kemaksiatan karena tujuan-tujuan tertentu. Misal ada orang mau menikah dengan seorang wanita, tetapi wanita itu mempersyaratkan, bisa kau menikah sama saya tapi tidak boleh merokok. Dia tinggalkan rokok. Atau kamu boleh menikah sama saya tapi tidak boleh minum khamar, maka dia tinggalkan minum khamar. Apakah orang ini dikatakan bertaubat? Tidak. Dia tidak bertaubat.
dalam tinjauan syariat orang ini dikatakan tidak bertaubat meskipun dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya taubat itu adalah ikhlas. Ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Sebab itu di dalam ayat yang mulia surat At-Tahrim ayat yang keempat, itu Allah berfirman, "Wa in tatuba faqad sagat qulubukuma." Fa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Ya kalaulah kalian berdua itu telah bertobat kepada Allah, ya ini bertobat dengan ikhlas, ya kepada Allah, faqad sagat qulubukuma. Maka sungguh hati kalian berdua itu telah condong untuk menerima kebenaran. Ini kisahnya itu berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah. Tetapi ini bukan pembahasannya. Tetapi sisi pendalilannya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma." Maka di situ dijadikan oleh para ulama sebagai istidlal bahwasanya ini menunjukkan syarat ikhlas dalam bertaubat. Dan begitu pun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Ya, agar apa? Agar kalian beruntung. Maka di sini pun ketika Allah mengatakan tubu, itu bukan bertobatlah kalian saja, tetapi tubu ilallah, bertobat itu kepada Allah, yakni benar-benar ikhlas bertobat dalam benar-benar ikhlas dalam bertobat. Dan begitu juga dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 146. Ya, naam, kalau tidak salah. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illalladzina aslahu, kecuali orang-orang yang mereka melakukan perbaikan. Wa atasamu illalladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang mereka itu bertaubat kepada Allah dan mereka apa? Wa aslahu, melakukan perbaikan-perbaikan. Wa atasamu, dan mereka wa atasamu billahi, dan mereka berpegang teguh kepada Allah. Wa akhlasu dinahum, dan mereka mengikhlaskan agama mereka kepada Allah. Maka di sini istidlalnya ayat, yaitu illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu. Ya, yaitu kecuali orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah dan melakukan perbaikan, kemudian mereka berpegang teguh kepada Allah dan akhlasu. Mereka akhlasu dinahum, mengikhlaskan agama mereka kepada Allah. Maka apa kata Allah dalam ayat tersebut? Faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang ma'al mu'minin, bersama orang-orang yang beriman. Maka yang menjadi sisi pendalilan dalam ayat ini adalah illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum. Ini menjadi istidlal, sisi pendalilan. Nah, untuk menunjukkan bahwa di antara syarat taubat itu ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hamzah itu nama kunyahnya Anas bin Malik. Nama kunyahnya Anas bin Malik adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik ini Al-Ansari, ya. Al-Ansari. Dia apa? Al-Ansari. Sahabat yang nama Anas bin Malik ini ada banyak, ada 4 kalau tidak salah. Ya. Namanya sama, nama bapaknya juga sama. Ya. Nah. Tetapi apa? Kalau Anas bin Malik ini adalah sahabat Ansar. Dia ini orang Madinah, suku Khazraj. Dari apa? Kabilah Khazraj. Nah, beliau adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa lama beliau bersahabat dengan Rasulullah? 10 tahun. 10 tahun Anas bin Malik ini melayani Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibunya Anas bin Malik adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita yang paling termahal maharnya dalam sejarah Islam. Wanita yang paling apa? Termahal maharnya dalam sejarah Islam. Apa maharnya? Bukan 200 ekor unta, bukan uang sekian ratus juta atau miliar, bukan. Tetapi maharnya adalah keislaman Abu Talhah. Keislaman Abu Talhah. Ya, syaratnya memang masuk Islam. Abu Talhah masuk Islam. Itulah maharnya Ummu Sulaim. Maka mahar itu tidak mesti dalam bentuk benda ya. Tidak mesti dalam bentuk benda bide. Jadi kalau ada kumpul uang untuk mahar susah ya, tidak mesti. Bisa negosiasi untuk tidak dalam bentuk benda. Ya, bisa dalam bentuk hafalan Al-Quran, bisa dalam bentuk apa namanya, pembebasan budak, ya itu juga harta kalau pembebasan budak ya. Tapi di sini ya, orang masuk Islam ya, itu bisa jadi mahar ya. Nah, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia termasuk di antara sahabat yang umurnya paling panjang. Termasuk di antara sahabat yang umurnya paling panjang, dan sahabat yang terakhir wafat di kota Irak, Kufah. Di kota apa? Kufah. Tapi dia bukan sahabat yang terakhir meninggal secara keseluruhan, bukan. Anas bin Malik kalau di Kufah, ini sahabat yang terakhir wafat di kota Kufah. Ini Anas bin Malik. Tetapi kalau secara keseluruhan sahabat yang terakhir wafat itu bukan Anas bin Malik. Ya, ada kekeliruan sebahagian penulis tarikh itu mengatakan bahwa sahabat yang terakhir wafat itu Anas bin Malik, bukan. Tetapi diterangkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam Syiar A'lam Nubala bahwa sahabat yang terakhir wafat itu adalah siapa? Abu Tufail. Barakallahu fiik. Nah, Abu Tufail. Abu Tufail ini sahabat yang terakhir meninggal 100 tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah. Nah, Taib, Anas bin Malik termasuk di antara sahabat yang punya anak paling banyak. Punya anak paling banyak. Ya, Anas bin Malik itu anaknya sampai, ya kalau hidup secara keseluruhan itu 100 lebih. Ya. Tapi begitu Anas bin Malik wafat itu anaknya tinggal ada 80 sekian orang. Ya, tetapi ini bukan dari satu istri ya. Anas bin Malik itu bukan orang monogami, bukan, tapi orang poligami. Ya. Dia punya istri beberapa. Ya, nah, dan memang sunnahnya para anbiya itu poligami. Ya, meskipun nanti ditanyakan mana yang afdol, apakah orang monogami atau poligami, para ulama berselisih pendapat ini, ahli fikih berselisih pendapat. Ya, sebagian besar dalam madhab fuqaha dan dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, dan para imam yang lainnya itu dikatakan bahwa hukum asal dalam pernikahan itu adalah monogami. Tapi ini keliru. Ya, dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz bahwa hukum asal dalam pernikahan itu poligami. Hukum asalnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Intuhu ma fi apa namanya? Wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Wa in khiftu fankihu ma taba lakum minan nisa, surat An-Nisa ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam menafkahi budak anak-anak yatim yang kalian nikahi, maka apa? Mathna wa thulatha wa ruba', menikahlah 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja, maka satu solusi. Ya. Satu itu pilihan terakhir kalau takut tidak bisa berbuat adil. Maka di situ kan Allah katakan 2, 3 atau 4. Bukan Allah katakan menikahlah 1. Kalau engkau mampu baru 2 atau 3, bukan. Tetapi hukum asalnya menikahlah 2, 3 atau 4. Kalau tidak takut tidak bisa berbuat adil, maka menikahlah 1. Begitu. Ya. Baik. Maka hukum asal di sini kata Syekh Ibnu Baz ya poligami, ta'addud. Hukum asalnya. Nah, kalau memang melihat pada sejarah kehidupan para anbiya ya, dan para nabi itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak afdol. Para nabi melakukan sesuatu yang afdol.
Maka kalau antum membaca sejarah para nabi, itu tidak ada para nabi yang satu istrinya, tidak ada. Ya, tidak ada. Antum mau hitung dari siapa? Hitung dari ya satu istri ya Nabi Adam ya pertama, tidak ada manusia yang lain. Ya selain Nabi Adam ya ada semuanya. Nah, tapi ini bukan pembahasannya. Namun ya kita katakan bahwasanya Anas bin Malik adalah orang yang anaknya paling banyak dan orang yang rizkinya juga paling banyak. Ya sampai Anas bin Malik itu ya kalau orang-orang itu kebun mereka dalam 1 tahun itu 1 kali panen. Kalau Anas bin Malik ini 2 kali panen 1 tahun. Ya, Masya Allah ya. Dan apa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa. Yaitu panjangkan usia, banyakkan hartanya dan anak-anaknya, dan masuk surga. Dan apa? Masuk surga. Nah, Anas bin Malik dia katakan dalam sejarahnya, biografinya, ya beliau katakan bahwa sudah doa Rasulullah itu 2 sudah dia lihat, dia saksikan. Yaitu usianya panjang dan apa? Anak-anaknya banyak. Ya. Nah, satu yang belum dilihat oleh Anas bin Malik yaitu masuk surga. Ya, karena memang dia masih di dunia ya. Jadi dia belum bisa melihat itu. Tapi disinilah ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada suatu peristiwa penting ya di dalam sejarah Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Itu yang terjadi pada Anas bin Malik dalam biografi. Yaitu ketika ya syariat membayar fidyah. Syariat membayar fidyah. Nah, yaitu dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa fidyatu ta'amu miskin. Ya, dan memberikan makan ya kepada apa? Membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Itu bagi orang yang apa? In kuntum ala safarin, in kuntum ala gimana surat Al-Baqarah? In kuntum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Oh, Masya Allah. Gimana surat? Lupa. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'amu miskin. Naam. Baik. Jadi ini apa? Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa itu, maka mereka wajib untuk membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Nah, di sini apa? Anas bin Malik itu ketika di usia tuanya, itu Anas bin Malik ini dia tidak berpuasa 1 bulan, tidak bisa berpuasa 1 bulan. Ya karena kondisi apa? Fisiknya. Maka dia membuat makanan, lalu dia panggil 30 orang miskin makan. Selesai. Sebagai bayar fidyah. Bagi orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, dia diberikan keringanan berpuasa, tetapi dia wajib untuk memberikan fidyah, memberikan makan. Dan ini yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Baik. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, dan dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari ya pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Jadi demi Allah ya, maksudnya sungguh Allah itu sangat apa? Sangat bergembira dengan taubat ya salah hambanya, salah seorang dari kalian, dan Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat seorang hambanya ya dari kalian, itu jika dibandingkan dengan ahadikum sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Ini dari seorang yang apa? Dia ini sebenarnya ada khat yang hilang. Kalimat ini ada yang hilang. Harusnya tuh athara alaihi min ghairi qasdin. Ini ada kalimat yang sakat. Ini manuskripnya mungkin beda.
Mari kita lihat di cetakan yang lain. Hadis ke ya, baik. Nah, ini. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah yadi athara 'alaihi min ghairi qasdi. Ya, di sini apa? Katakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih menerima taubat seorang hamba daripada kegembiraan seorang hamba yang dia kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Jadi maksudnya ini muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nanti ada hadis Muslim yang lebih jelas. Tetapi di sini apa? Di dalam hadis ini, ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ya sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima taubat seorang hamba. Ya sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima taubat seorang hamba daripada salah seorang dari kalian yang menemukan kembali untanya di padang pasir, yang unta yang sudah hilang, lalu dia dapatkan lagi unta itu. Jadi kalau antum melihat di padang pasir itu seperti di lautan ya. Sudah beberapa kali ana ceritakan kondisi padang pasir dan bagaimana padang Sahara yang luas itu tidak ada jejak-jejak perjalanan ya, tidak ada tanda-tanda, tidak ada jalan seperti di lautan. Ya kalaupun ada tanda-tanda orang jalan atau ada kuda, ada unta, itu kalau angin datang, ya sudah debu itu terbang, sudah tidak ada lagi tanda-tanda. Ya maka perjalanan di padang pasir itu orang lebih suka menggunakan unta. Lebih suka apa? Menggunakan unta, karena unta itu ingatannya kuat. Ingatannya kuat. Tidak bisa nyasar. Jadi kalau ada unta, dia masih kecil, sudah pernah lewat di situ. Nanti 10 tahun kemudian kalau dia lewat di situ lagi, dia masih tahu jalannya. Jadi kalau orang pas naik unta dia mau pergi, asal menghadap wajah unta tuh ke arah yang mau dimaksud saja, sudah dia tidur, nanti unta jalan sampai. Ya, begitulah unta itu ya, masya Allah. Tapi unta itu hakid. Unta itu dia dia paling pendendam. Ya, kalau disakiti, ya, unta itu dia disakiti walaupun masih katakanlah masih bayi unta. Itu nanti dia jaga kelengahan antum. Antum begitu lengah dia tendang atau dia tabrak. Walaupun nanti sudah tua, dia sudah tua, tapi dia ingat. Dia ingat. Dan kalau dia berusaha untuk membalas, kalau dia tidak bisa balas, itu dia bisa bunuh diri. Ada kisah beberapa kali di Yaman. Itu ada orang, ya unta masih kecil ini dia sakiti. Jadi unta ini selalu mencari peluang untuk membalas. Ya suatu ketika orang ini ada di tepi jurang. Tiba-tiba unta itu lari tabrak dia, tapi dia karena pindah sudah tidak jadi. Ya, unta itu cari peluang lagi, cari peluang. Sampai lama ya tidak ketemu peluang itu, akhirnya unta itu dia lompat sendiri di jurang. Ya, lompat sendiri. Ya, memang masing-masing hewan ini masya Allah ya. Baik.
Tapi yang jelas kendaraan yang paling bagus untuk digunakan di padang pasir itu unta. Karena dia sangat ingat dengan jalan, tidak pernah lupa. Nah, antum perhatikan ya, kalau orang di padang pasir jauh yang dia tidak tahu arah, ya tiba-tiba untanya hilang. Ya dia ada duduk-duduk di bawah pohon, untanya hilang. Itu bagaimana rasanya? Nah, pusing palingnya, ya. Galau, gundah gulana. Ini mau pulang, tidak tahu jalan, mau kemana, tidak mengerti. Unta ini sudah hilang kendaraan. Tentu dia dalam keadaan galau itu tiba-tiba unta itu muncul lagi. Jadi dia gembira pastinya ya. Pastinya kegembiraannya itu luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima taubat seorang hamba dari lelaki yang seperti ini kalau dia gembira ketika dia ketemukan lagi untanya di padang pasir. Sudah anggaplah di lautan. Lautan ada satu orang dia mancing di bagang jauh. Ya, begitu dia naik di bagang tiba-tiba dia perahu putus. Perahu itu ayo tinggal dia di bagang sendiri. Bagaimana rasanya? Ya, gundah gulana orang ini pasti ya, pusing. Ya, tiba-tiba ada perahu yang datang. Ya, atau perahunya dibawa arus kembali lagi. Pasti dia bergembira, sangat bergembira. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat senang sekali, afrah. Ya, Allah itu sangat senang menerima taubat seorang hamba sebagaimana seseorang dari kalian yang kehilangan untanya di padang pasir lalu unta itu kembali lagi. Nah, maka di dalam hadis yang mulia ini pelajaran yang paling pertama itu penetapan sifat gembira bagi Allah, farah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah itu farah, gembira. Allah itu gembira. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Ya, nama-nama yang baik. Maka kalau berdoa kepada Allah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka Allah mempunyai nama-nama. Allah mempunyai sifat-sifat yang layak bagi Allah, yang pantas bagi Allah. Ya. Naam. Yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Dan Allah itu mempunyai sifat gembira. Tetapi tentunya kegembiraan Allah itu berbeda dengan kegembiraan makhluk. Jangan ketika Allah gembira lalu bayangkan, oh ini Allah bergembira itu kira-kira kayak Emon gembira apa misalnya ya, tidak demikian. Kegembiraan Allah itu ya sesuatu yang layak bagi Allah, pantas bagi Allah dan tidak ada sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah itu Maha Sami' dan Maha Basir, yaitu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Bagaimana fiddina azani Allah wa iyyakum. Faedah yang paling pertama dari hadis yang mulia ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat gembira. Allah mempunyai sifat gembira. Dan tergambar dari hadis yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat seseorang. Sangat gembira dengan taubat seseorang. Naam. Maka orang kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu ya dia adalah orang yang mendapatkan atau yang layak baginya suatu karunia, suatu rahmat di mana Allah Tabaraka wa taala menggembira dengan sikapnya tersebut. Dengan apa? Sikapnya tersebut. Naam. Kemudian hadis yang mulia ini juga ada motivasi untuk bertaubat. Ada motivasi untuk bertaubat. Naam. Motivasi untuk seseorang itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut apa? Keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai rahmat yang sangat luas sekali. Dan ini sudah sering-sering kita ulang-ulang ya. Bagaimana rahmat Allah yang begitu luas ya. Jika dibandingkan dengan kemaksiatan, kealpaan dan kelalaian hamba, dan ini tidak kita ulang lagi di sini. Pada kajian-kajian yang lalu sudah kita bicarakan bagaimana betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kasih sayang Allah itu kepada hamba-hambanya. Nah, tapi yang jelas hadis ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang itu sebesar apapun kedolimannya, sebagaimanapun kemaksiatannya, kalau dia bertobat kepada Allah tetap saja Allah gembira dengan taubatnya. Ya. Nah, maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang berikut
Yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini tergambar di dalam hadis berikutnya, di dalam lafaz yang berikutnya, di dalam lafaz Muslim, yaitu bahwasanya seseorang dikatakan udzur atau seseorang tidak dihukum atas kekeliruan. Seseorang tidak dihukum atas kekeliruan, yakni kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja, sesuatu yang dilakukan karena ketidaksengajaan, keliru. Misalnya, nah itu tersebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan hadisnya. Itu kata Al Imam An Nawawi, rahimana wa rahimahullah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, lallahu ashaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu wa aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fabainama huwa kadhalik إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Ini hadis ini sudah pernah kita bacakan ya. Itu apa? Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat gembira terhadap taubat seorang hamba atau taubat hambanya ketika dia bertobat kepadanya. Ketika hamba itu dia bertobat kepadanya. Nah, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya, berada di atas tunggangannya, ini berada di untanya kendaraannya. Nah, yaitu di tengah-tengah padang pasir, berada di atas kendaraannya di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah padang pasir. Ini biardin falah. Ya, baik. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Lalu apa? Padahal di atas kendaraannya itu ada makanan dan minumannya. Jadi dia di atas, katakanlah dia unta atau kuda, unta. Unta itu ada makanan dan ada minuman, semua punya dia di situ. Tapi kemudian untanya itu hilang di tengah-tengah padang pasir beserta makanan-makanan dan minuman-minumannya. Iya. Nah, lalu apa? Unta itu pergi meninggalkan dia. Lalu wa qad aisa min rahilatih, dia putus asa sudah, karena untanya sudah hilang beserta dengan makanan dan minumannya di atas kendaraan itu. Akhirnya dia itu apa? Putus asa. Dia putus asa. Fabainama huwa kadzalik, maka dalam keadaan dia putus asa itu, idh huwa biha qa'iman fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, dia karena tidak ada lagi, sudah bingung, putus asa, ya, dalam keadaan galau gundah gulana, dia datangi satu pohon, dia tidur di bawah pohon itu. Ya, tidur karena sudah tidak ada arah, tidak tahu jalan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sudah bingung, ya sudah tidur, putus asa. Gitu. Ya, orang tidur galau. Orang tidur galau itu bagaimana keadaannya? Nah, maka apa? Wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik, maka dia dalam keadaan demikian itu, idh huwa biha qa'imatan indah, tiba-tiba unta itu, kendaraan itu balik lagi. Iya, kendaraan itu balik lagi. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia pegang tali kekang kendaraan itu. Tsumma qala min syiddatil farah, lalu dia berkata dengan gembiranya dia itu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Akhta min syiddatil farah, dia keliru ucap
karena saking gembira. Harusnya itu dia katakan begini, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Ya Allah, saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi karena terlalu gembira akhirnya salah ucap, yaitu apa? Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu. Ya, begitu. Ini orang ini saking gembira. Coba antum bayangkan ya. Coba kita bayangkan kita berada dalam suatu keadaan kondisi di padang pasir, tidak tahu apa-apa, kita tidak bawa perbekalan, tidak bawa minuman, ya, dan makanan dan minuman kita itu ada di kendaraan itu, tiba-tiba kendaraan itu hilang. Bagaimana kondisinya? Bingung sudah ya, bingung. Dalam keadaan bingung seperti itu, tidur putus asa di bawah pohon, begitu buka mata, kendaraannya balik lagi. Gembira, begitu dia pegang kekang kendaraan itu, dia gembira sekali, lalu dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Ya. Karena apa? Syiddatil farah. Gembiranya dia, saking gembiranya dia. Nah, ini keliru ya. Keliru dalam berucap. Harusnya dia berucap apa? Ana abduka wa anta rabbi. Ya, saya ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Maka orang ini tidak dihukum oleh Allah, walaupun dia katakan bahwa ana rabbuk, saya Tuhanmu ya Allah, dan engkau adalah hambaku. Tidak, dia tidak dihukum karena ini adalah kekeliruan. Maka di sini istidlal yang kita katakan tadi, ya, pelajaran yang kita katakan tadi dari poin yang terakhir itu apa? Seseorang tidak dihukum atas kekeliruan. Ya, seseorang tidak dihukum atas apa? Sebuah kekeliruan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Hal ini berbeda dengan orang yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini dalam keadaan sadar ya. Orang yang mengucapkan kalimat seperti ini dalam keadaan sadar itu dihukum. Ini kalimat riddah, kalimat ya yang menunjukkan kemurtadan. Kalimat ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, karena dia mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana Firaun mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ya. Nah, ini kalimat kekufuran. Kalau seorang dia mengucapkan kalimat seperti ini dalam keadaan sadar, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat ini, ya, orang ini dia mengucapkan kalimat ini tidak sadar, ya, ini saking gembiranya dia, maka dia tidak dihukum atas kalimat dia tersebut. Ya. Nah, jadi ketergelinciran lisan karena kebahagiaan yang ada pada dirinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian akhwana fiddina azanallahu wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.